Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Jumpa lagi dengan saya Ekawati. Nah, dalam video kedua ini saya akan membahas tentang sastra, teori sastra, kritik sastra. Sebelum kita lanjut untuk memahami hal tersebut, kita like, subscribe dulu ya guys. Jangan lupa komen, hidupin tanda loncengnya, dan jangan lupa like. Terima kasih yang udah mau nonton sampai akhir ya. Nah, jadi langsung aja ya guys, kita untuk mempelajari dan memahami apa sih sastra itu. Nah, bagi sebagian orang mungkin udah ada yang tahu apa sih sastra itu, dan bagi sebagian orang mungkin kurang tahu. Dan saya akan menambah sedikit yang saya tahu tentang sastra itu. Nah, langsung aja ya. Jadi, yang pertama itu teori sastra. Teori sastra adalah teori yang mempelajari tentang kaidah serta aspek-aspek yang berfungsi untuk masyarakat. Aspek-aspek tersebut pula dibagi menjadi dua, yaitu aspek intrinsik dan aspek ekstrinsik. Nah, jadi apa sih aspek intrinsik itu? Jadi aspek intrinsik adalah aspek karya sastra yang meliputi konvensi bahasa sebagai sarana sastra serta konvensi budaya itu sendiri. Apakah aspek ekstrinsik itu? Jadi aspek ekstrinsik adalah aspek karya sastra yang melatar belakangi dibuatkannya karya sastra itu, yang meliputi budaya, aliran, politik, filsafat, serta agama. Nah, lalu teori sastra itu sendiri membahas tentang konvensi bahasa yang meliputi makna, gaya, struktur, pilihan kata maupun konvensi sastra yang meliputi tema, tokoh, penokohan, dan alur. Nah, tentang sastra itu sendiri sangat beragam. Berbagai kalangan mendefinisikan pengertian tersebut menurut versi pemahaman mereka masing-masing. Nah, jadi itu sedikit penjelasan tentang teori sastra. Jadi kita langsung aja untuk memasuki tentang kritik sastra. Apa sih kritik sastra itu? Nah, kritik sastra adalah salah satu cabang ilmu sastra untuk menghakimi suatu sastra. Selain menghakimi karya sastra, kritik sastra juga berfungsi untuk mengkaji dan menafsirkan karya sastra lebih luas loh. Nah, kritik sastra biasanya dihasilkan oleh kritikus sastra. Penting bagi seorang kritikus sastra untuk memiliki wawasan mengenai ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan karya sastra. Selain itu, mereka juga harus mempelajari dan memahami tentang sejarah, biografi, dan penciptaan karya sastra, latar belakang karya sastra, dan ilmu lain yang terkait. Kritik sastra memungkinkan suatu karya dapat dianalisis dan diklasifikasi dan akhirnya dinilai. Seorang kritikus sastra mengurai pemikiran, pemahaman, filsafat, pandangan hidup yang terdapat dalam suatu karya sastra. Sebuah karya sastra yang dikritik memiliki alasan-alasan dan bukti-bukti baik langsung maupun tidak langsung dalam penjelasannya. Nah, lalu untuk apa sih sebuah karya sastra itu dikritik? Nah, jadi saya akan ngasih tahu fungsi dari kritik sastra. Kritik sastra mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama mengembangkan ilmu sastra itu sendiri. Yaitu kritik sastra dapat mengembangkan teori sastra dan sejarah sastra. Nah, yang kedua yaitu mengembangkan kesusastraan. Kritik sastra mengembangkan kesusastraan suatu bangsa dengan penilaiannya. Yang ketiga yaitu memberikan masukan terhadap masyarakat umum. Hasil analisis kritik sastra dapat membantu masyarakat dalam memahami dan mengapresiasi suatu karya sastra. Nah, berdasarkan pendekatannya terhadap karya sastra,
Jenis kritik sastra dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama kritik mimetik. Kritik ini bertolak pada pandangan bahwa suatu karya sastra adalah gambaran atau rekaan dari dunia atau kehidupan manusia. Yang kedua yaitu kritik pragmatik. Kritik ini melihat kegunaan suatu karya sastra. Kegunaan ini dilihat dari segi hiburan, estetika, pendidikan, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu kritik ekspresif. Kritik yang menekankan analisa pada kemampuan pengarang dalam mengekspresikan atau menuangkan idenya dalam wujud sastra. Biasanya pendekatan ini untuk mengkaji puisi. Nah, yang keempat yaitu kritik objektif. Pendekatan ini yang melihat karya sastra sebagai karya yang berdiri sendiri. Karya sastra adalah objek yang mandiri. Nah, itulah penjelasan mengenai teori sastra, kritik sastra, baik dari fungsinya maupun jenisnya. Terima kasih yang udah mau nonton sampai saat ini. Dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.